Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sejabat. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai statistika, khususnya di penyebaran data atau dispersi data. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai range, hamparan, simpangan kuartil, langkah atau step, serta pagar dalam dan pagar luar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku, serta ragam atau variansi. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata disebut juga deviasi mean atau mean deviasi. Ini merupakan rata-rata selisih setiap data dengan meannya. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, langsung saja kita lihat untuk simpangan rata-rata data tunggal, di mana rumusnya adalah sigma xi dikurang x bar dibagi dengan n. Nah, berarti jumlah data, setiap datanya kita kurang dengan rata-ratanya, kemudian kita bagi dengan banyak data. Lalu bagaimana dengan data majemuk? Simpangan rata-rata bisa kita rumuskan dengan seperti ini. Sigma xi dikurang x bar dikali fi kemudian dibagi n. Inilah merupakan rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal dan data majemuk, di mana n-nya ini merupakan banyak data, sedangkan pada data majemuk sebut juga sigma f atau jumlah dari frekuensi. Sedangkan yang xi pada data tunggal itu merupakan data ke i, sedangkan xi pada data majemuk merupakan nilai tengah setiap kelas. Sampai di sini bisa ya. Nah, kalau yang ini x bar ini merupakan rataan hitung atau kita sebut dengan mean. Sedangkan fi ini merupakan frekuensi setiap kelas. Sampai di sini bisa ya. Selanjutnya ini merupakan simpangan baku atau kita sebut dengan SB. Simpangan baku disebut juga standar deviasi. Nah, ini bertujuan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Apakah data yang diambil tersebut telah mewakili keseluruhan populasi, atau bisa kita simpulkan apakah data tersebut sudah dapat valid atau tidak. Nah, sekarang untuk mengetahui simpangan baku pada data tunggal SB sama dengan kita perhatikan rumus simpangan rata-rata pada data tunggal, hampir sama dengan rumus simpangan baku pada data tunggal. Nah, perbedaannya yang ini kita akarkan saja, kemudian kita kuadratkan xi kurang x barnya. Bisa ya? Nah, demikian juga untuk data majemuk simpangan bakunya juga sama, tapi kita akarkan kemudian xi kurang x barnya kita kuadratkan. Sampai di sini bisa ya. Ini merupakan rumus untuk simpangan baku. Selanjutnya kita akan masuk kepada ragam atau variansi atau disebut juga SB, di mana ragam itu merupakan kuadrat dari simpangan baku. Jadi kalau simpangan bakunya sudah dapat, maka ragam atau variansinya bisa kita dapat, yaitu dengan cara apa Kak? Dengan cara kita kuadratkan simpangan bakunya, atau ragam sama dengan SB kuadrat atau variansi sama dengan SB kuadrat. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat kepada contoh soalnya. Diketahui data sebagai berikut 5, 4, 8, 5, 12, 8. Ini merupakan contoh untuk data tunggal ya. Kita disuruh menentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, dan variansi. Untuk menentukan ketiganya ini berarti kita harus menentukan dulu langkah pertama, yaitu rataan hitungnya atau meannya. Di mana untuk menghitung rataan hitung pada data tunggal kita tinggal jumlahkan saja 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 8. Kemudian kita bagi dengan banyak datanya, yaitu 6. Maka akan kita peroleh x bar sama dengan 42 dibagi dengan 6. Maka x bar sama dengan 7. Nah, setelah kita dapat rataan hitungnya, maka kita sudah dapat menentukan simpangan rata-ratanya, di mana simpangan rata-ratanya itu sama dengan setiap datanya ini kita kurangkan dengan x bar atau meannya. Contohnya seperti ini, 5 kakak kurang dengan 7. Kemudian kakak tambah, karena sigma jumlah dari setiap datanya ya, 4 dikurang 7 ditambah 8 dikurang 7 ditambah 5 dikurang 7 ditambah 12 dikurang 7 dan seterusnya sampai ditambah 8 dikurang 7. Inilah rumus dari simpangan rata-ratanya. Kemudian kita bagi dengan banyak datanya tadi. Banyak datanya tadi ada 6. Maka simpangan rata-rata akan kita peroleh nilai mutlak dari 5 dikurang 7 itu min 2. Nilai mutlak min 2 adalah 2. Sedangkan 4 dikurang 7 kita mutlakin itu hasilnya adalah 3. 8 kurang 7 hasilnya 1. 5 dikurang 7 kita mutlakin ya, itu 2 ditambah 5 ditambah 1. Kemudian kita bagi dengan 6. Ini merupakan nilai mutlak ya. Maka simpangan rata-rata akan kita peroleh 14/6.
Nah, 14/6 itu sama dengan 2,33. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita ingin mencari simpangan bakunya, di mana simpangan bakunya itu sama seperti mencari simpangan rata-rata yang tadi. Namun di sini kita kuadratin. Sampai di sini bisa ya. Setiap datanya kita kuadratin nih. Nah, kemudian kita akarin. Nah, inilah rumus untuk mencari simpangan bakunya pada data tunggal. Maka akan kita peroleh SB sama dengan 5 dikurang 7 itu min 2 dikuadratin maka menjadi 4. 4 dikurang 7 kita kuadratin menjadi 9. 8 dikurang 7 kita kuadratin jadi 1. 5 dikurang 7 itu min 2 dikuadratin jadi 4. Demikian seterusnya 8 dikurang 7 juga kalau kita kuadratin jadi 1. Kemudian kita bagi 6. Maka simpangan bakunya akan kita peroleh akar dari 44 dibagi 6. Maka itu sama dengan akar dari 7,33 atau hasilnya adalah 2,707. Sampai di sini bisa ya. Nah, kalau sudah dapat simpangan bakunya, maka kita sudah dapat menentukan ragam atau variansinya, yaitu dengan cara mengkuadratin saja simpangan bakunya, di mana ragam itu sama dengan akar dari 44/6. Berarti kita tinggal menghilangkan akarnya saja. Maka boleh dong kakak coret akarnya ini menjadi, karena sudah dikuadratin, maka menjadi 44/6. Maka ragamnya adalah 7,33. Gampang ya pada data tunggal ya. Nah, langsung saja kita lihat pada contoh berikutnya. Nah, ini merupakan contoh dari data majemuk. Kita disuruh menentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, serta ragam atau variansi. Nah, diketahui tabelnya seperti ini. Maka langkah pertama kita harus menentukan dulu rataan hitungnya atau mean. Nah, pada data majemuk, rumus untuk menghitung mean atau rataan hitung itu adalah XI dikali FI, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Sigma F merupakan jumlah frekuensinya ini, di mana jumlahnya ini adalah 4 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Nanti akan kita peroleh hasilnya adalah 40. Nah, untuk mencari sigma XI yang ini berarti kita harus membuat dulu kolom untuk nilai tengahnya, di mana nilai tengah itu kita peroleh dari masing-masing kelas. Nilai tengah kelas pertama itu kita peroleh dari 40 ditambah 48 dibagi 2, atau jumlah batas bawah ditambah batas atas, kemudian kita bagi 2 ya. Nah, maka akan kita peroleh nilai tengahnya adalah 44. Demikian juga nilai tengah untuk kelas ketiga itu 49 ditambah 57 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 53. Nah, 58 ditambah 66 bagi 2 itu hasilnya 62. Nah, kalau kita perhatikan bisa juga kita menentukan bahwa 44 ke 53 berarti ditambah 9. Nah, 53 kita tambah 9 supaya dia menjadi 62. Berarti bisa kita simpulkan karena nilai tengah bisa menentukan untuk panjang kelas, di mana panjang kelas itu selalu sama. Berarti panjang kelasnya di sini adalah 9. Berarti untuk di sini tinggal kita tambahkan aja, ditambah 9 akan menjadi nilainya adalah 71. 71 kita tambahkan 9 maka akan menjadi 80, dan kelas terakhir akan menjadi 89. Boleh seperti ini ya, atau dengan cara menjumlahkan batas-batasnya juga boleh. Nah, inilah merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas. Sampai di sini bisa ya. Nah, di sini kita ingin menentukan XI dikali FI. Artinya kita kali masing-masing nilai tengahnya ini kepada frekuensinya. Berarti kita buat lagi satu kolom, yaitu kolom untuk XI dikali FI. Maka kita peroleh 44 dikali 4 itu hasilnya adalah 176. 53 dikali 12 itu kita peroleh 636. 62 kita kalikan dengan 10 itu hasilnya adalah 620. 71 dikali 8 itu kita peroleh 568. 80 dikali 4 itu 320. 89 dikali 2 itu kita peroleh 178. Karena di sini dikatakan sigma, berarti sigma itu merupakan jumlah, maka tinggal kita jumlahkan saja nilainya. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 2498. Inilah merupakan sigma XI dikali FI. Kemudian kita bagi dengan sigma F, maka akan kita peroleh mean itu sama dengan 62,45. Nah, kita sudah dapat nih nilai rataan hitungnya atau meannya. Maka kita akan menentukan simpangan rata-ratanya, di mana rumus simpangan rata-rata adalah sigma XI dikurang X bar
dikali FI, di mana X barnya sudah kita dapat yaitu 62,45 ya. Nah, berarti kita harus membuat lagi kolom untuk XI dikurang X bar. Berarti kakak buat kolom XI dikurang X bar. Artinya nilai tengah setiap kelas kakak kurang dengan rataan hitungnya atau meannya. Maka ini 44 kakak kurang dengan 62,45. Nah, ini merupakan nilai mutlak ya. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 18,45. Sedangkan yang ini berarti nilai tengahnya 53 kita kurang dengan 62,45. Maka karena ini merupakan nilai mutlak berarti positif ya, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 9,45. Nah, yang ketiga yang ini 62 kita kurang dengan 62,45. Maka akan kita peroleh hasilnya 0,45. Demikian kepada juga kelas yang terakhir ya, 71 dikurang 62,45 itu akan kita peroleh 8,55. 80 kakak buat ya, 80 kakak kurang dengan 62,45, selalu kita kurang dengan X barnya ya, yaitu hasilnya adalah 17,55. Nah, yang terakhir itu 89 kita kurang dengan 62,45, maka hasilnya adalah 26,55. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita ingin mencari XI dikurang X bar dikali FI. Berarti kita tambahkan kolom XI dikurang X bar dikali frekuensi setiap kelas. Berarti yang ini 18,45 kita kali dengan 4. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 73,80. Demikian juga yang ini 9,45 kita kali dengan frekuensi kelasnya, yaitu frekuensi kelas kedua ya, hasilnya adalah 113,40. Kelas selanjutnya 0,45 kakak kali dengan 10, maka akan kakak peroleh itu hasilnya 4,50. Kita buat dalam bentuk 2 desimal. Nah, sekarang yang ini 8,55 kakak kali dengan 8 itu 68,40. 17,55 kakak kali dengan 4 itu hasilnya adalah 70,20, dan yang terakhir adalah 26,55 kakak kali dengan 2, maka hasilnya adalah 53,10. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan XI dikurang X bar dikali FI adalah ini. Nah, sekarang di sini dikatakan sigma, berarti kita jumlahkan dong. Maka kalau kita jumlahkan yaitu hasilnya adalah 383,40. Nah, ini merupakan sigma XI dikurang X bar dikali FI. Maka sudah kita peroleh hasilnya adalah 383,40. Kita bagi dengan sigma N atau jumlah frekuensinya yaitu 40. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 9,585. Inilah merupakan simpangan rata-rata pada tabel distribusi ini. Nah, sudah kita peroleh nih. Sekarang kita mau cari simpangan baku. Kita ingat rumus simpangan baku berarti kita tinggal akarin kemudian kita kuadratin aja ininya. Artinya apa? Berarti kita tambahkan kolom untuk tombol kuadratnya, yaitu XI dikurang X bar kita kuadrati, yaitu kolom ini ya. Artinya yang ini kita kuadratin aja. Maka menjadi 18,45 kita kuadratin akan kita peroleh 340,40. Ini kita buat dalam bentuk 2 desimal ya. Nah, sekarang yang ini 9,45 kita kuadratin 89,30. 0,45 kita kuadratin itu 0,20. 8,55 kita kuadratin itu hasilnya adalah 73,10. 17,55 kita kuadratin 308,00. 26,55 kita kuadratin hasilnya adalah 704,90. Nah, sekarang yang ini kan kita kali dengan FI. Nah, berarti kita tambahkan kolom untuk kita kali dengan frekuensi dari masing-masing kelas. Maka 340 ini kita kali dengan frekuensinya. Berarti 340,40 kakak kali 4. Maka akan kita peroleh 1361,60. Nah, untuk kelas kedua berarti 89,30 kakak kali dengan 12. Bisa ya? Maka akan kita peroleh 1071 ya, 60. Maka yang kelas selanjutnya 0,20 kakak kali dengan 10.
maka akan kita peroleh hasilnya adalah 2. Yang ini 73,10 kakak kali dengan 8, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 584,8. Yang ini 308 kita kali dengan 4. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah 1232. Sedangkan yang terakhir, kelas terakhir adalah 704,90 kita kali dengan frekuensi yang terakhirnya yaitu 2. Maka hasilnya adalah 1409,8. Maka karena di sini dikatakan sigma, berarti kita jumlahkan dong. Maka yang ini, kolomnya ini kita jumlahkan. Kakak buat dulu ya. Maka kolomnya ini tinggal kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 5661,8. Maka simpangan baku sama dengan akar dari 5661,8 kita bagi dengan banyak frekuensi atau banyak data ya, yaitu 40. Maka akan kita peroleh akar dari 141,545. Nah, akar 141,545 itu adalah 11,897. Inilah merupakan simpangan bakunya. Lalu bagaimana Kak ragam atau variansinya? Kalau simpangan baku sudah kita peroleh, maka ragam atau variansi sudah gampang kita peroleh, yaitu dengan cara mengkuadratkan simpangan baku. Berarti kalau kakak kuadratkan yang ini, tinggal kakak coret aja, hilang akarnya, maka ragam atau variansinya kita peroleh 141,545. Sampai di sini bisa ya? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.